Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat seperti biasanya agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah masih materi bab 1, kelanjutan dari pertemuan kemarin. Dua kali pertemuan kemarin itu Ibu sudah menjelaskan tentang materinya. Dan yang terakhir itu baru apa saja materi tentang perhitungannya. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan contoh soal bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 21. Nanti di akhir pertemuan pembahasan hari ini ya, Ibu akan berikan tugas untuk kalian ya, tugas menghitung PPh pasal 21. Jadi tolong dengan sangat dikerjakan masing-masing. Boleh dilihat bolak-balik lagi apa yang sudah Ibu sampaikan di pembahasan kali ini. Pokoknya Ibu mau kalian semuanya paham. Karena ini akan bermanfaat sekali untuk kalian. Siapa tahu nanti kalian akan bekerja di perusahaan yang membutuhkan orang untuk menghitung PPh pasal 21. Ya. Ini hukumnya wajib, tugasnya nanti yang akan Ibu berikan. Dan ditunggu hari ini juga. Jadi tidak sampai besok untuk sekarang. Karena kalau di nanti-nanti, ya ada yang ngumpulin, ada yang enggak. Jadi Ibu mau hari ini juga setelah beres pembahasan, nonton video ini, langsung dikerjakan. Paham? Oke. Baiklah, kita mulai saja ya. Tata cara penghitungan pemotongan PPh pasal 21. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya di pertemuan yang kedua, apa yang harus dilakukan pertama adalah yang pertama menghitung penghasilan brutonya. Dari mana itu penghasilan bruto? Penghasilan bruto itu terdiri dari gaji sebulan. Lihat ya, yang poin 1 sampai poin 6. Tunjangan PPh, tunjangan dan honorarium lainnya, premi JKK, JK, JHT, JPK yang dibayarkan pemberi kerja, ingat, yang dibayarkan baru dijadikan penghasilan. Yang kelima, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Dan yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Oke? Nah, poin 1 sampai dengan 6 ditambahkan, diakumulasikan, jadilah poin 7. Yaitu jumlah penghasilan bruto. Jadi jumlah penghasilan bruto itu semua penghasilan dari 1 sampai dengan 6 dijumlahkan. Paham ya sampai sini? Oke. Lihat dulu. Jadi penghasilan bruto itu adalah jumlah penghasilannya dijumlahkan dari poin 1 ya, 1 sampai dengan poin 6. Paham? Oke. Setelah dapat poin 7, oke. Itu kan yang ditambahkan. Kita yang kedua, jadi yang pertama kalian akan menghitung penambahan, yaitu penghasilan bruto. Yang kedua akan menghitung pengurangan. Apa saja sih yang dijadikan pengurangan? Hanya ada 2. Yang pertama biaya jabatan, dan yang kedua iuran pensiun atau iuran THT. Yang dibayar sendiri oleh penerima penghasilan atau pegawai itu sendiri. Yang pertama, biaya jabatannya 5% kali penghasilan bruto. Ingat, ini yang sering kali salah dari awal nih. Jadi, si biaya jabatan itu dikalikannya ke poin 7, ke jumlah penghasilan bruto, bukan ke gaji. Oke, paham? Ingat, tolong. Nanti, iya Bu, ngerti. Pas lagi ujian, pas lagi ulangan, wassalam di sini. Jadi ingat, biaya jabatan 5% itu dikali penghasilan bruto. Dengan catatan maksimal 500.000 sebulan. Oke, kalau misalnya penghasilan brutonya itu besar dan menghasilkan 5%-nya itu lebih dari 500.000, stop. Yang dimasukkan pengurangan maksimal hanya 500.000 rupiah. Mau itu jadi 3 juta, 2 juta, stop. Hanya 500.000 rupiah. Jadi yang dimasukkan hanya 500.000 rupiah. Ya. Yang kedua, iuran pensiun yang diterima oleh penerima penghasilan. Kemudian, semua pengurangan itu dijumlahkan ya. 8 dan 9 poin yang tadi di atas yang ini, oke? Itu dijumlahkan jadilah poin 10. Jumlah pengurangan. Paham? Nah, setelah jumlah penghasilan brutonya sudah diketahui, yang poin 7, lalu pengurangannya juga sudah diketahui, ya, yang poin 10, apalagi yang akan kita cari? Kita akan mulai menghitung PPh pasal 21, ya.
Apa yang harus dilakukan? Poin 11. Nah, jadi penghasilan neto ya, penghasilan neto kita cari didapat dari poin 7 kurangi 10, yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan. Itu yang disebut dengan penghasilan neto sebulan. Paham? Jadi yang pertama kalian cari adalah jumlah penghasilan bruto, kemudian jumlah pengurangan, jadilah itu adalah penghasilan neto sebulan. Setelah dicatat penghasilan neto sebulannya, di poin 12 penghasilan neto sebulannya itu dijadikan setahun. Jadi kalau disekalikan setahun itu dikali 12 bulan. Jadi poin 11 dikali 12 bulan. Oke, penghasilan neto dikali 12 bulan. Itu adalah penghasilan neto dalam setahun. Kenapa, Bu, dihitung setahun? Karena akan dikurangi dulu PTKP. Penghasilan tidak kena pajak yang Ibu sampaikan sebelumnya itu adalah jumlah untuk setahun. Jadi kalau misalnya penghasilan netonya tidak dikalikan dulu setahun, nanti akan jomplang. Jumlah penghasilannya lebih kecil dari PTKP. Paham? Oke, lanjut. Setelah penghasilan neto setahunnya diketahui, dikurangi oleh PTKP. Dari mana dapatnya PTKP? Kita lihat dari soal. Dia termasuk apa? K atau TK? K itu kawin, TK tidak kawin. K-nya K1, K2, K3, TK-nya TK1, TK2, TK3, atau perempuan apa laki-laki. Karena sebelumnya kan Ibu sudah pernah menjelaskan, perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan. Paham ya? Tidak akan Ibu jelaskan lagi karena sudah di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah didapatkan, kurangi yang menjadi penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak didapat dari mana? Yaitu penghasilan neto yang 1 tahun di poin 12 dikurangi PTKP yang sudah ditetapkan. Oke? Paham? Ingat, tanggungan maksimal 3 orang. Ya. Setelah itu dikurangi ya, jadilah PKP setahun. Ingat, PKP inilah yang akan dikalikan tarif pajak. Jadi setelah dapat, jadi ingat urutannya, kalian cari dulu jumlah penghasilan bruto, kemudian dikurangi pengurangan. Jadi gini, jumlah penghasilan bruto ditambahkan, dikurangi jumlah pengurangan, ya, jadilah penghasilan neto 1 bulan. Penghasilan neto 1 bulan dibuat untuk menjadi penghasilan neto 1 tahun dikali 12, kemudian dikurangi PTKP, jadilah PKP. Penghasilan kena pajak. Setelah penghasilan kena pajak diketahui, tinggal dihitung PPh pasal 21 yang terutangnya. Berapa, Bu? 14 kali tarif pajak pasal 17 ayat 1. 14 itu apa? Yang PKP tadi, ya, atau PKP kali tarif pajak yang berlaku. Dilihat dari jumlah dari PKP-nya yang Ibu sudah sampaikan tadi, ada yang 5%, 15% yang dari kelas 11 sudah Ibu sampaikan. Kemudian setelah diketahui PPh pasal 21 sebulannya, maka kita setahunnya, maka kita cari PPh pasal 21 sebulannya. Ini di sini ada Natura yang dari kemarin sudah Ibu berikan, takutnya masih lupa. Natura itu adalah kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Itu namanya Natura. Oke. Nah, biar semuanya paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Contohnya, lihat. Pegawai tetap dengan gaji bulanan, contohnya. Irwin Syah bekerja pada PT Anugrah, gaji sebulannya 5 juta, membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Dia bayar sendiri ya. Irwin berstatus menikah dengan 1 orang anak. Ya, Irwin berstatus menikah dengan 1 orang anak. Jadi kalau menikah dengan 1 orang anak berarti K1 PTKP-nya. Hitunglah PPh pasal 21-nya.
Nah, apa yang harus kalian buat? Kalian hitung dulu penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya, karena kebetulan Irwin ini hanya mendapatkan gaji pokok saja, tidak ada tambahan lain, berarti tinggal yang ditulis hanya gaji sebulannya saja. Dimasukkan gaji sebulannya sebesar 6. Maaf, kita ralat di soalnya bukan 5 juta tapi 6 juta ya. 6 juta. Kemudian dikurangi pengurangan, biaya jabatannya adalah 5% dikali 6 juta, yaitu 300.000. Ditambah iuran pensiunnya yang dibayarkan sesuai soal, yaitu 100.000. 300.000 tambah 100.000 itu adalah jumlah pengurangan. Nah, gaji sebulannya dikurangi jumlah pengurangan, itu yang disebut dengan penghasilan neto sebulan. 6 juta dikurangi 400.000. Oke, sampai sini dulu. Lihat lagi. Ini contoh soalnya yang sangat sederhana. Nanti ada JKT yang berikutnya. Ini Ibu akan ngasih dulu yang paling sederhana. Lihat dulu bersama-sama. Lihat ya. Irwin Syah bekerja pada PNA Anugerah dengan gaji sebulannya 6 juta. Gajinya 6 juta. Dan dia tidak menerima apa-apa lagi, hanya gaji pokok. Dan dia membayar sendiri iuran pensiunnya sebesar 100.000. Di soal apapun, kapanpun, tidak akan disebutkan biaya jabatannya. Jadi tolong diingat nanti pas lagi latihan atau lagi ulangan. Tidak perlu nanya, Bu kenapa tidak ada biaya jabatan? Memang tidak pernah dimasukkan dalam soal. Jadi biaya jabatan itu kalian langsung hitung sendiri. Paham? Oke, lihat gaji sebulannya karena tidak ada lagi penambahan penghasilan, hanya gaji sebulan. Langsung dikurangi dengan jumlah pengurangan. Ingat hanya ada 2 jumlah pengurangan, biaya jabatan dan iuran pensiun. 300 tambah 100 itu adalah jumlah pengurangan. 6 juta kurangi 400.000 itu adalah penghasilan neto sebulan 5.600.000. Sampai sini paham? Oke. Kalau sudah paham kita lanjut. Penghasilan neto sebulan sudah didapat nih, 5.600.000. Oke, 5.600.000 itu dikalikan selama 1 bulan. Dikalikan 12 bulan atau 1 tahun. Kenapa harus dikalikan? Karena akan dikurangi oleh PTKP yang tadi kata Ibu Teh. 12 kali 5.600.000 didapatlah 67.200.000 rupiah. Ya, itu adalah penghasilan neto Irwin Syah selama 1 tahun. Setelah itu kita akan kurangi PKP. Ingat PTKP. PTKP dia adalah K1, kawin anak 1. Ingat, kawin anak 1 bukan berarti tanggungannya hanya 1. Pak Irwin sudah menikah, istrinya jadi tanggungan. Maka tanggungan Pak Irwin ada 2. Oke? Jadi berapa jumlah PTKP-nya? Jadi ada 3. Untuk diri wajib pajak sendiri Pak Irwin 54 juta. Ditambah menikah, yaitu pasangannya, istrinya 4.500.000. Ditambah anaknya 4.500.000. Jadi total PTKP Pak Irwin adalah 63 juta. Nah, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP 63 juta, didapatlah penghasilan kena pajaknya 4.200.000 rupiah. Sampai sini dulu. Didapatlah 4.200.000 rupiah. Dari mana? Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Paham? Coba lihat lagi. Oke, setelah itu didapatlah PKP 4.200.000. Jika sudah dapat PKP, tinggal menghitung PPh pasal 21-nya. PKP-nya adalah karena 4.200.000 ya, maka PPh pasal 21-nya tarifnya hanya 5% ya, karena tidak lebih dari 50 juta. 5% kali 4.200.000 adalah 210.000 dalam setahun. Itu PPh pasal 21 setahunnya. 5% kali 4.200.000. Jadi jangan takut karena PPh pasal 21-nya itu kan beruntunglah yang tanggungannya lebih banyak karena PTKP lebih tinggi. Jadi semakin tinggi PTKP, PKP semakin kecil, otomatis PPh pasal 21-nya pun yang dibayarkan semakin kecil. Paham? Dari sini nih yang Ibu jelaskan sebelumnya itu. Jadi
PPh pasal 21 setahunnya adalah 5% kali 4.200.000 yaitu 210. Carilah PPh pasal 21 sebulannya tinggal dibagi 12. 210.000 dibagi 12, 14.000. Bu, kenapa bulat-bulat? Ingat, pajak dibulatkan. Jadi tidak perlu ada koma, semuanya bulatkan saja. Paham? Oke, sampai sini mudah-mudahan semuanya bisa paham. Ibu berikan contoh soal yang paling mudah. Dalam artian tidak ada penamanan lain-lain, itu sengaja biar kalian paham. Oke, contoh yang pertama mudah-mudahan paham. Kalau masih bingung silahkan tanya ke ibu.